about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer yang 13. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Oke, dilanjut bosku. Nah, di sini kita lihat di skema kelistrikan kulkasnya, di colokan kulkasnya terdapat 2 kabel. Kabel yang pertama yang menuju ke lampu dan menuju ke kaki termostat yang pertama. Setelah itu, dari kaki termostat yang kedua menuju ke timer, yaitu di pin timer yang nomor 3. Jadi fungsi dari termostat apabila suhu dingin di bagian pintu bagian bawah sudah tercapai, maka termostatnya akan memprotek atau memutus arus listriknya bosku. Begitupun sebaliknya, kalau suhu dingin di pintu bagian bawah sudah berkurang, maka termostatnya akan menghubungkan kembali arus listriknya. Nah, itulah fungsi dari termostat. Setelah itu kita lanjut bosku. Dari lampu, kabelnya menuju ke door switch. Terus kita lihat lagi di colokan kulkasnya, dari kabel yang kedua menuju ke door switch. Jadi fungsi dari door switch, apabila di saat Anda membuka pintu bagian bawah, maka lampunya akan menyala karena teraliri listrik. Begitupun sebaliknya, kalau pintu kulkasnya ditutup, maka lampunya akan padam karena tidak teraliri listrik, dikarenakan tombol door switch-nya tertekan. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke, kita lanjut lagi. Dari kabel yang kedua menuju ke fuse. Jadi fungsi dari fuse yaitu sebagai pengaman bosku. Apabila terjadi panas yang berlebihan diakibatkan oleh heater, maka fuse-nya akan memutus secara otomatis. Jadi bisa dikatakan kalau untuk kulkas yang 2 pintu tidak diberikan fuse, maka heaternya akan pecah bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah dari fuse, ujung kabelnya menuju ke heater. Jadi fungsi dari heater yaitu untuk mencairkan bunga es. Nah, jadi seperti itu bosku fungsi dari heater. Setelah dari ujung heater, kabelnya menuju ke timer, yaitu di pin nomor 1. Dan dari ujung heater menuju ke komponen yang bernama bimetal atau disebut dengan thermodefrost. Setelah itu, dari ujung thermodefrost kabelnya menuju ke timer, yaitu di pin timer yang nomor 2 bosku. Oke, sampai di sini tolong dipahami bosku. Oke, kita lanjut lagi bosku. Kita lihat lagi di kabel yang kedua menuju ke fan atau kipas. Jadi posisi fan berada di pintu bagian atas, yaitu di ruangan freezer. Harus Anda ketahui fungsi dari fan yaitu untuk menghembuskan udara dinginnya di ruangan freezer. Setelah itu udara dinginnya akan menuju ke pintu bagian bawah. Dari pintu bagian bawah, suhu dinginnya akan naik ke pintu bagian atas di ruangan freezer bosku.
Nah, jadi seperti itu terus menerus sirkulasi udara dinginnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, jadi seperti itu bosku fungsi dari fan. Terus kita lihat lagi dari kabel yang kedua dari fan menuju ke kompresor, yaitu di pin common untuk overload, dan kabel tersebut akan menuju ke timer, yaitu di pin timer yang nomor 4. Harus Anda ketahui bosku, fungsi dari timer yaitu untuk mencegah terjadinya pengeblokan es di ruangan freezer. Jadi pada saat timernya bekerja untuk menghidupkan kompresor di pin nomor 4, dan di saat itulah proses pendinginan akan berlangsung dan posisi motor timernya dalam keadaan berjalan atau berputar. Setelah suhu dingin di ruangan freezer sudah tercapai, maka komponen yang bernama bimetal akan terhubung bosku, dan posisi motornya masih berputar atau berjalan. Dan tidak lama kemudian arus yang berada di pin nomor 4 akan berpindah ke pin nomor 2, dan di saat itulah proses pencairan bunga es akan berlangsung. Nah, setelah heater mencairkan bunga es sudah 100%, maka komponen yang bernama bimetal akan terputus bosku, dan di saat itulah motor timernya akan berputar kembali atau berjalan. Dan tidak lama kemudian arus yang terdapat di pin nomor 2 secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 4 untuk menghidupkan kembali kompresornya bosku. Nah, jadi seperti itu fungsi dari timer. Nah, setelah itu kita lihat lagi dari kabel yang kedua menuju ke kompresor, dan kabel tersebut menuju ke PTC. Nah, jadi seperti itu bosku tentang skema kelistrikan kulkas 2 pintu memakai timer yang 13. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda, bagi Anda yang mau belajar servis kulkas, baik untuk kulkas yang 1 pintu ataupun kulkas yang 2 pintu, Anda harus memahami betul tentang skema kelistrikan kulkas, supaya pada saat Anda menangani kulkas yang tidak dingin ataupun yang kurang dingin, mungkin karena disebabkan oleh kabel yang terputus atau komponen yang sudah rusak, pastinya Anda akan memprediksi apa penyebabnya. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi Anda harus memahami tentang skema kelistrikan kulkas. Jadi kalau ibarat seperti orang perang, Anda sudah siap senjata bosku. Jadi Anda tidak grogi pada saat Anda menangani kulkas yang berkendala seperti itu bosku. Oke, jadi seperti itu bosku. Tolong dipahami apa yang saya sampaikan. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.